Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan nomor NIM 221800307 kelas 225D01. Di sini saya akan memenuhi tugas pertemuan 2 mata kuliah Pendidikan Agama, ceramah mengenai bagaimana manusia bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, kenikmatan kepada kita semua, termasuk saya sendiri, sehingga saya di sini bisa mengerjakan tugas pertemuan 2 ini atas berkat Allah yang memberikan kemudahan, kenikmatan bagi kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin. Kemudian memasuki materi tentang ceramah dengan tema bagaimana manusia bertuhan ini. Makna bertuhan sudah menjadi fitrah manusia. Manakala seseorang mendapati kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, seseorang mengandalkan adanya kekuatan lain di luar dirinya untuk membantu menyelesaikan problematika tersebut. Ini artinya manusia secara nalurinya membutuhkan yang lain dalam mengatasi keterbatasan manusia. Dengan demikian, Tuhan dihadirkan dalam kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terbatas. Semakin banyak kesadaran akan kelemahan diri, maka semakin seseorang butuh terhadap Tuhannya. Nah, semakin tinggi pula ketergantungan terhadap Tuhannya, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kata na'budu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Kemudian kata yang kedua yaitu nasta'in atau meminta pertolongan. Terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Jadi intinya di sini dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 ini menjelaskan bahwa setiap problematika kehidupan manusia hanya minta pertolongan kepada Allah. Allah yang akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan bagi kehidupan manusia. Nah, apa hubungannya antara manusia dengan konsep spiritualitas sebagai landasan keterbutuhan? Nah, agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan atau sekumpulan norma dan ajaran yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya. Adapun keberagaman agama dalam penyikapan atau pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, kepercayaan atau ajaran Tuhan itu yang tentu saja menjadi bersifat relatif dan sudah pasti kebenarannya pun menjadi bernilai relatif. Nah, mengapa manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Tuhan yang lainnya? Mengapa demikian? Tentu jawabannya karena manusia telah diberkahi dengan akal dan pikiran yang bisa membuat manusia tampil sebagai khalifah di muka bumi ini. Akal dan pikiran inilah yang membuat manusia bisa berubah dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan manusia sulit sekali diprediksi sifat dan kelakuannya, bisa berubah sewaktu-waktu. Kadang dia berbuat baik dan ada juga yang berbuat buruk. Nah, manusia yang jahat dan dengki pada sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Spiritual ini sebagai kontrol manusia dalam bertindak. Jadi spiritual juga bisa disebut sebagai norma yang mengatur manusia dalam berperilaku dan bertindak. Spiritualitas adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib. Agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang memiliki manifestasi fisik di atas dunia. Nah, alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas sangat erat kaitannya antara manusia dengan spiritualitas. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu, untuk bisa mencapai arti hubungan manusia dan spiritualitas, kita harus mampu menggabungkan dan menyatukan diri dengan spiritualitas dengan cara melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya.
Dan apabila kita sudah mampu melakukannya, maka kita mencapai spiritualisme Islam, yakni yang pertama, memahami dan merasakan keagungan Allah. Memahami itu dengan akal dan merasakan itu dengan hati. Kemudian yang kedua, memahami dan merasakan keindahan Allah. Yang ketiga, larut dalam aturan-aturan main yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencapai cinta ilahi, akhirnya yang kita inginkan atau yang diharapkan oleh setiap umat muslim. Nah, dalam Islam, potensi keberadaan Tuhan manusia itu difasilitasi dan dibimbing agar menjadi suatu keyakinan yang benar dan lurus. Nah, bimbingan itu melalui ajaran-ajaran oleh para rasul. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, tujuan ini hidup manusia sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran Az-Zariyat ayat 56 tersebut. Mendorong manusia untuk mengkaji berbagai tingkah laku dan respon manusia ini sendiri dalam menjalankan agama yang telah diajarkannya. Kemudian memanage dirinya agar mampu menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ajaran Islam. Nah, jadi tujuan bagaimana manusia bertuhan. Nah, seperti di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu Allah menciptakan makhluknya yang ditulis di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ini, jin dan manusia itu supaya beribadah kepada Allah. Nah, jadi tujuannya itu manusia dan makhluk dan jin dan lainnya itu diciptakan untuk tujuannya hanya beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.